Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'ahum alladhihum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala ibn rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Hadratul ulama, para alim, para ulama, wabil khusus yang kami hormati guru kita bersama beliau Al-Mukarram Kiai Haji Rosyidin Murid selaku pengasuh pondok pesantren Al-Ikhwan dari Karawang. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kelancaran dalam berdakwahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Shahibul Ma'had, beliau Al-Mukarram Ustaz Apep Nurdin selaku pengasuh pondok pesantren Al-Khairiyah. Alhamdulillah beliau telah hadir. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati beliau Al-Mukarram Ustaz Irwan Andalusi dari Serang. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau menambah keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh jamaah Lensa Tauhid beserta Dewan Guru Pondok Pesantren Al-Khairiyah beserta para santri, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja rasa syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih ditakdir Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan datangnya kita ke majelis ilmu menjadi kifarat penghapus dosa-dosa, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita curah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salamnya Allah terus mengalir kepada beliau, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'atnya sampai kita umatnya. Mudah-mudahan kelak kita ditakdir Allah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sahriahan bulanan Lensa Tauhid pada kesempatan malam hari ini telah dibuka dengan pembacaan aurat, yaitu dari ijazah kubro dari guru kita Mama dari Karawang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi murid yang shodiq dan senantiasa berpegang teguh kepada syariat Islam, dan menjadi hamba yang senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pembukaan pada kajian pada malam hari ini, mari kita buka dengan pembacaan umul kitab. Mudah-mudahan menjadikan wasilah turun keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكرامة الله بالإجابة المسؤول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah telah kita buka bersama-sama dan kemudian kita sekaligus acara tawakufan penutupan kajian bulanan syariah kita, dan pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan atau sambutan dari Sohibul Mahad yaitu Yai Afif Nurdin selaku pengasuh pondok pesantren Al-Fatihah. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati guru kita bersama Mama dari Kerawang, mudah-mudahan beliau semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ustadz Iwan Andalusi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengatur acara Bapak Ustadz Hasim Taufik, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, bapak-bapak, jamaah Lansat Tauhid, para dewan guru pondok pesantren Al-Khairiyah, santri pondok pesantren Al-Khairiyah yang sama-sama saya hormati, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, syukran jazilan kepada guru kita bersama Mama dari Kerawang yang telah sudi kiranya membimbing rohani kita selama 1 tahun kurang lebih ya Ustaz. 1 tahun ya, 1 tahun alhamdulillah. Menangkan main itu tahun bosan itu pernah ada kacang lumayan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemakrifatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mama dari Kerawang apabila setiap pengajian atau mengisi pengajian syariah di pondok pesantren Al-Khairiyah banyak kekurangan, baik dari segi tempat maupun hidangan, apalagi jamaah yang sedikit gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sedikit oke patri gitu ya. Wali amin. Jadi wali dulu hukumnya ya, wali siswa. Nah yang ketiga, kami ucapkan terima kasih juga kepada para donatur yang telah sudi kiranya selama 1 tahun ini untuk terus membantu mensupport kegiatan keseharian sehingga bisa berjalan dengan lancar setiap bulannya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah mendapatkan kemakrifatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang keempat, untuk malam hari ini tawakufan sementara
untuk bersilaturahmi nanti ke guru kita ke Kerawang, karena ada istilah ilmu yati wala yukta kan gitu. Ilmu itu harus didatangi, harus didatangkan terus kan gitu. Sekali-kali kita datang ke sana sebagai bentuk takdiman wa takriman terhadap ilmu yang telah kita dapatkan dari guru kita bersama. Mudah-mudahan ada keberkahan sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terakhir dari kami mohon bimbingannya kepada mama dari Kerawang untuk memberikan bekal supaya kita di bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya mungkin cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus tawakufan dari pemirsa guru kita Yai Apek Nurdin. Mudah-mudahan menjadikan wasilah kita mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya yaitu kajian yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Mama dari Kerawang. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ba'du ibadihi bil ulumil ilahiyyah wa ta'arrafa biha ilaihi bisumusil ma'arif wal anwaril irfaniyah wa ahabbahu biha ilaihi mahabbatan fi hatta la yaru biha siwa wa walahu biha alaihi bima'unatihi wa bikaromatil wilayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata yaru biha syahidu wa hidiyatahu wal qayyumiyah wa tusiluhu biha ilaihi bimaqamil panai wal jamiyah. Wasyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil makhluqat wal mukawwanat al mufaddalu ala sairil anbiya min ladun Adam alaihi salam ila akhir zaman. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wala taj'al ma'ana wala fina sakiyan aw mahruma. Allahumma adhillana tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluka wala baqiya illa wajhuka waskina min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surbatan hani'atan mari'atan la tadbau ba'daha abada wa as'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fa'lin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fa'lin aw amalin. Amma ba'du wa ila sahil mu'adib wa ila jamil masyaihina wa ila al-hadi lailatul qadar syaihina Fatatu Sahib Muhammad Zakaria wa ila hadratin nabi wa nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Mukarramun, para ulama wa zu'ama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairiyah beserta kru keluarga besarnya, para pengurus Pondok Pesantren Al-Khairiyah, juga para kiai, para ustadz yang semua saya hormati, dan mudah-mudahan pada malam ini kita semua mendapatkan tambahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam ini dengan kudrat, irodat, ridho dan inayahnya kita dapat berjumpa bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan tugas thalabul ilmi. Tentunya harapan kita mudah-mudahan dengan wasilah thalabul ilmi kita mendapat tambahan ilmu nafi, ilmu yang manfaat, ditingkatkan ketakwaan, juga diberikan tambahan tajalli dan musyahadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dan sehatnya, dihasilkan segala tujuan, dilancarkan segala urusan, dijauhkan balai dan didekatkan rezekinya, dibarokahkan hidup dan kehidupan. Juga tentunya tidak lupa mudah-mudahan dzurriyyah anak cucu kita menjadi hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, tabi'in, itba'it tabi'in, ulama mutaqaddimin, wal ulama ul mutaakhirin, ulama salaf, ulama khalaf. Tentunya tidak lupa kita semua sebagai hamba Allah yang menjadi umatnya, mudah-mudahan kita di dunia dapat termasuk megang teguh akan segala ajaran dan titahnya, bisa melaksanakan segala tugas dan menjauhi segala yang dicegahnya. Di akhirat nanti mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mutaba'ah pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dianugerahi pertolongan syafaatul ma'amin ya rabbal alamin. Juga keluarga atau orang tua, teman dan sahabat kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus almarhum al-mukarram Kiai Haji Channel Jalal Khair Khairuddin, mudah-mudahan semuanya di alam barzah ditempatkan di tempat yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang mulia, tempat yang penuh rahmat Allah, diterima segala kebaikannya, diampuni segala kesalahannya, ditempatkan di surga alam misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan kajian kita. Tinggal min kitabi Fathir Rahman bisarhi risalati wali ruslan ad-Dimasko. Min kitabi Fathir Rahman, kitab ini diambil dari matan kitab Fathir Rahman
Adapun keterbukaan Rahman sifat Allah yang maha pengasih. Fatir Rahman keterbukaan daripada Allah. Mudah-mudahan kita melalui kajian atau melalui ajaran-ajaran yang ada dalam kitab ini kita mendapatkan utuh atau keterbukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisarhi risalati wali ruslan, dengan sarah itu penjelasan, risalah kitab wali ruslan. Kitab wali ruslan diambil dari nama pengarang, Risalah Ruslaniyah, karena pengarangnya Syekh Ruslan. Seperti kitab Sanusi. Kitab Sanusi karena pengarangnya Imam Sanusi, disebut kitab Sanusi. Risalah Ruslaniyah karena pengarangnya Syekh Ruslan. Ad-Dimasko, Syekh Ruslan orang Damsyik, negaranya atau daerahnya. Dimasko atau Damsyik, Damaskus. Damsyik kota tertua di dunia, Damsyik. Di sana di Damaskus, di Damsyik, pusat peradaban Islam masa kekhalifahan Umayyah dulu. Tapi bukan yang pertama Umayyah di kota Damsyik ini. Damsyik dikenal sebagai pusat perdagangan, juga budaya dan agama. Negara-negara lain masih banyak pada waktu itu yang tidak beragama. Sekarang juga kalau kita lihat berita-berita dunia bahwa udah banyak di negara-negara lain, udah persentase besar sampai 60-70% rakyatnya tidak memeluk agama lagi. Di Indonesia saja udah persentase banyak orang yang tidak pegang agama. Cukup dengan kehidupan yang nyata, tidak perlu kepercayaan dan lain sebagainya. Nah, di Damaskus sebagai negara yang termasuk pertama di daerah Damaskus adanya kehidupan beragama. Damaskus telah dihuni sejak milenium ketiga sebelum Masehi. Puncak kejayaan Damaskus pada abad ke-7 Masehi. Itu riwayat atau kehidupan di negeri Damsyik, negeri Damaskus. Sejarah mengatakan sebagai kota tertua di dunia Damaskus dari era prasejarah sampai jadi pusat kekuasaan Islam serta terus berperan penting sampai dengan zaman modern. Menurut pusat arkeologi, Damaskus telah dihuni oleh manusia sejak paruh kedua milenium ke-7 sebelum Masehi. Indonesia belum ada orang barangkali waktu itu. Hasil penelitian para ahli, Damaskus telah dihuni sejak 8.000 atau 10.000 tahun sebelum Masehi. Udah ada manusia di sana. Udah ada. Jadi di Damaskus
Udah ada manusia. Kalau di Indonesia, jangankan di perkampungan yang pojokan-pojokan desa, di sini di Cikarang yang termasuk kota, pinggiran kota, 200 tahun yang lalu di sini ada apanya? 100 tahun aja, 100 tahun yang lalu di sini masih kehidupan manusia itu masih sepi. Namun sayangnya cerita seperti itu tidak didokumentasikan, tidak cuma dokumentasikan sebagai sejarah, sampai datangnya bangsa Arum atau Aram. Selanjutnya dalam teks-teks sejarah Mesir kuno, dari sejak 15 abad sebelum Masehi, Damaskus telah disebut Dimasko. Yang di sini kan Dimasko, Damsik, Dimasko. Damaskus, Damsik, Ruslan ad-Dimasko, orang Damsik. Jadi bukan nama baru-barunya, Dimasko gitu. Pada masa itu Damaskus ada pada kekuasaan Raja Mesir kuno yang bernama Biryawaja. Pada abad ke-64 Masehi, Damaskus ada di bawah kekuasaan Romawi. Abad ke-11 Masehi jadi pusat kekuasaan politik dan ekonomi. Abad 8 Masehi masuk di sana kekaisaran Asyur. 7 Masehi masuk di sana orang Babylon. 6 Masehi masuk orang Persia. Jadi di Damaskus dihuni oleh orang Yahudi, oleh Nasrani, oleh orang-orang non beragama. 64 Masehi Damaskus jadi bagian dari provinsi Syria. Abad 4 Masehi Damaskus dikuasai oleh Romawi Barat dan Timur. Pada 634 Masehi pasukan Muslim di bawah pimpinan Khalid bin Walid berhasil menaklukkan kota Damaskus. Jadi udah beberapa periode yang menguasai, maka Islam udah di zaman Masehi yang dengan pimpinan Khalid bin Walid. 661 Masehi Damaskus jadi wilayah Khalifah Umayyah di bawah kepemimpinan Muawiyah. Jadi lama juga nya di Damaskus dikuasai oleh orang-orang Muslim. Abad ke-11 Kesultanan Mamluk yang berpusat di Mesir masuk ke Damaskus. Tahun 1515 Masehi masuk di sana Kaisar Ottoman. Nah, di sana mulain orang Damaskus mengadakan perjalanan suci ibadah haji pada abad ke 1500 atau tahun 1515 mulai orang-orang Damaskus berbondong-bondong beribadah haji ke tanah suci. 1920 masuk Prancis. 1926 Damaskus jadi merdeka sampai hari ini. Itu secara ringkasan. Di sanalah Syekh Ruslan bertempat dari tempat yang memang tidak murni. Damaskus itu dihuni oleh orang-orang Islam. Jadi melalui perjalanan panjang
dihuni dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang tidak beragama, dihuni orang-orang muslim. Kita bisa mentik riwayat dari sana. Daerah-daerah tidak selamanya Muslim terus, atau Yahudi terus, atau Nasrani terus. Bahkan di suatu daerah, di sana ada orang Muslimnya, di sana ada orang Yahudi, Nasraninya, ada orang Kristen, orang Buddha dan sebagainya. Itu Muslim bisa tetap mempertahankan keutuhan kemuslimannya. Memang awalnya Rasulullah memberikan arahan pada Muslim, terutama yang muda-muda, ketika akan diam di satu tempat, maka lihat wilayah. Apalagi kita akan membangun rumah, lihat lingkungan. Rasulullah mengatakan utlubul jar qabla dar. Lihat dulu yang akan menjadi tetangga kita sebelum membangun rumah. Kira-kira lingkungan yang akan kita duduk di sana menunjang akan kekuatan agama atau kekuatan keimanan dan keislaman kita atau tidak. Karena banyak orang yang tadinya santri, yang tadinya memang ahli ibadah, kemudian duduk di lingkungan orang-orang yang tidak beragama, akhirnya terbawa arus banyak. Walaupun sebenarnya memang kalau keimanan udah tertanam di dalam hati, keislam udah kokoh, tidak akan goyah. Walaupun di tengah-tengah orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, tetap keimanan akan utuh, keislaman juga akan kuat, melaksanakan ketakwaan dohir dan batin. Dikatakan dalam penjelasan min baini parsin wa damin labanan khalisan sa'igun li saribin, di antara di dalam perut hewan, katakanlah kerbau atau sapi, di sana ada penggilingan dari mulai penggilingan kasar sampai lembut, sampai halus, sampai terakhir halus sekali. Dan penggilingan terakhir dalam lambung kerbau atau sapi, di sana dibentuk kotoran yang besok akan dikeluarkan, ada darah, ada juga susu. Apalagi kalau sapi perahnya. Di lambung tersebut, di satu lambung, di sana ada susu, ada darah, ada kotoran. Kotoran najis, darah najis, susu suci. Malah bukan hanya suci, sa'igun li saribin, enak diminum juga padat gizi. Padahal di satu ruang, di satu tempat, di satu lambung, di sana ada susu, di sana ada najis kotoran, dan di sana ada najis darah. Tetap susu suci juga enak diminum dan padat gizi. Itu gambaran bagi umat-umat muslim yang ditakdirkan hidup di tengah-tengah kekufuran, tengah-tengah kemaksiatan. Pertahankan keimanan, pertahankan ketakwaan, karena Allah sudah menggambarkan seperti itu. Kalau kita memang tekun, tidak akan goyah walaupun di lingkungan kita ini penuh kemusyrikan, kekufuran dan kemaksiatan. Insya Allah Islam, iman dan ketakwaan akan bisa bertahan. Min baini parsin wadamin labanan khalisan, di antara kotoran dan darah yang dua-duanya najis, labanan khalisan, tumbuh di sana ada susu yang murni halal, sa'igon lisalibin, juga enak diminum dan padat gizi. Maka
Damsyik yang kadang-kadang dihuni oleh orang kafir. Untuk orang-orang yang kuat imannya termasuk Syekh Ruslan di sana tetap kuat, artinya tidak goyah. Walaupun di sekitarnya ada banyak kekufuran-kekufuran dan kemusyrikan-kemusyrikan. Itu kita bisa menggarisbawahi bahwa ketika di rumah atau di lingkungan kita, apalagi di perumahan, orangnya macam-macam, agamanya macam-macam, budayanya macam-macam, akhlak juga macam-macam, jangan takut. Kalau kita kuat iman, insya Allah tidak akan terbawa oleh kekufuran dan kemusyrikan. Lil Imam Al-Muhaqqiq, lil Imam karangannya Imam. Imam itu Al-Muqtada bih. Imam itu yang diikuti. Diikuti oleh siapa? Kalau sholat ya oleh makmum. Makmum harus mengikuti gerakan-gerakan imam, mengikuti cara-cara imam. Permasalahan bisa timbul ketika kita di perjalanan, kita sholat menjadi makmum dari seorang imam yang ternyata di pertengahan sholat menurut perjalanan atau menurut madhab kita, si imam ini batal. Imam ini batal sholatnya, seperti yang mengikuti madhab Syafi'i. Ketika si imamnya sujudnya jari kakinya tidak merapat ke tempat sujud atau ke tembok, jadi batal sujudnya, otomatis jadi batal sholatnya. Ketika kita makmum, si imamnya dianggap batal atau dengan tidak tumaninah dan sebagainya. Kan banyak orang yang sembahyangnya memang pelan, tapi tumaninahnya tidak tepat. Sami Allahu liman hamidah langsung terus, atau Allah Akbar sujud belum tumaninah udah bangkit lagi, udah bangun lagi, itu kan batal menurut Syafi'iyah. Nah, ketika kan seperti itu, kita jelas harus muparakah, harus berpisah. Dan kita berpisah tidak makmum lagi, karena kalau kita ngikuti orang begitu makmum, gitu imam yang batal, ya kita batal. Walaupun dia tidak merasakan batal, tapi menurut kita batal, kita menjadi batal. Maka kita berpisah. Nah, di sana kita ada di deretan atau di jajaran depan satu atau kedua, atau di belakang masih banyak orang. Mungkin perasaan kita malu dengan orang-orang kalau tidak sama. Orang ruku kita tetap berdiri, imam sujud kita tetap umpamanya masih berdiri. Itu kan jadi malu. Maka banyak orang memaksakan diri ngikut gerakan-gerakan imam. Kalau kita sengaja ngikut gerakan imam tapi tidak makmum, batal sholat kita. Kalau kita mengikuti seseorang padahal kita tidak makmum pada seorang imam tersebut, jadi kita batal sholatnya. Kalau mau bisa gentle aja. Kalau kebetulan imam ruku, kebetulan kita ruku, ya ngikut ruku, bukan ngikut kita ya ruku. Kalau memang tidak sama, jangan malu-malu. Imam silahkan sujud, kita masih punya bacaan lain. Imam silahkan salam, kita masih punya bacaan lain. Pokoknya jangan ngikut kalau tidak makmum itu. Terus yang jadi masalah, imam pada waktu sholat subuh kunut, makmum tidak biasa kunut. Nah, itu mah karena kunut hukumnya sunat, boleh-boleh saja. Yang tidak biasa kunut, makmum pada orang yang kunut dengan dasar tidak menganggap batal, tetap menganggap sah sholatnya tersebut, walaupun dia tidak kunut, tangannya tidak diangkat, juga tidak bacakan amin, tapi tetap berdiri ikut imam. Imam kunut dia berdiam, gitu. Gak apa-apa, nggak bakalan
batal sholatnya. Nah, kalau untuk kita umpamanya kita tidak biasa kunut, kemudian ketemu dengan imam kunut, ngikut aja, ngikut. Atau kebetulan kita suka kunut atau membiasakan kunut subuh, kemudian ketemu dengan imam yang tidak kunut, biar aja, lepas aja kunut, nggak tinggalkan, nggak apa-apa gitu. Nggak usah ragu-ragu gitu. Nah, kunut itu dasar, pokoknya hukumnya sunat. Lil imam, karangan seorang imam al-muqtadabi. Kalau lugawi imam, apa saja yang diikuti itu imam namanya. Kambing ngikuti ibunya, induknya ngikut terus, itu imamnya. Induknya itu imamnya. Orang lain ngikut ke mana gitu, kita ngikut di belakangnya. Kita imam makmum gitu. Imam itu al-muqtadabi, orang yang diikuti. Al-muhaqqiq, yang menyatakan, ahli tahqiq, membuktikan apa yang dikatakan itu nyata di dalam hati. Itu muhaqqiq namanya. Kita mengatakan Allah, benar-benar hatinya ngikut pada ilah, pada Allah. Itu ahli tahqiq namanya. Kalau ahli dohir, lisannya mengatakan Allah, hatinya tidak ngikut Allah, tidak ngikut ilah. Itu ahli dohir namanya. Al-arif billah, Syekh Ruslan atau Syekh Ruslan itu yang ma'rifat pada Allah. Arif itu orangnya, ilmunya ma'rifat. Satu orangnya arif namanya, kelompoknya arifin namanya. Arif definisinya man asyhadahur rabbu ilaih. Arif itu orang yang dimusyahadahkan Allah pada Allah, bukan orang yang musyahadah dia sendiri pada Allah, tapi orang yang dimusyahadahkan Allah pada Allah. Udah tidak mengakui dia punya musyahadah. Itu arif yang hakiki. Yang dimusyahadahkan Allah pada Allah itu orang arif namanya. Musyahadah seperti sering diceritakan, sering ketemu, musyahadah itu terbagi dua. Ada musyahadah di makom bako, ada musyahadah di makom pana. Musyahadah termasuk perjalanan tadani, karena suluk itu paling ringkas, paling singkat, ada 3 langkah yang kita lakukan. 1 taroki di makom yakin, 2 tadani di makom marifat, dan 3 tadali di makom nuzul atau di makom bako badal pana. Itu perjalanan suluk. Al-masi alal makomati bi ilmihi wa alihi, orang yang berjalan melalui tahapan-tahapan dengan ilmu dan tingkah hatinya. Labiri pakot, bukan dengan pembicaraannya saja, tapi dengan pembicaraan, dengan pelaksanaan kalbunya, hatinya. Itu tadi 3 langkah yang dilalui, 1 taroki, 2 tadani, dan 3 tadali. Musyahadah termasuk langkah kedua, tadani. Tafakur, muraqabah, musyahadah. Jalan lain, tarku, jam'ul jam'i, jam'iyah. Atau ada juga di jalan parku mahjub, panaul pana anpail pana bako badal pana. Atau yang jalannya panjang, wusul, itisol, mufatahah, mukasapah, mujalasah, muhadasah, muhadoroh, musyahadah, muayyanah, mutola'ah. Itu termasuk lingkup tadani. Musyahadah termasuk tadani. Musyahadah
Orang arif itu man asyadara billahi, dimusyahadakan Allah pada Allah. Ada musyahadah di makom bako yang definisinya ruyatul haqqi fil khalqi. Musyahadah di makom bako melihat Allah di balik, di belakang, di dalam, di samping makhluk. Artinya melihat Allah tapi makhluk masih dapat dilihat. Melihat Allah sambil melihat makhluk. Mata dohir, mata kepala melihat dohir, mata batin melihat batin. Itu musyahadah di makom bako. Kalau musyahadah di makom pana, ruyatul haqqi bil haqqi, melihat Allah pada Allah. Melihat Allah pada Allah, kita udah tidak ada fungsi. Dikala itu makhluk atau manusia atau kita kena dengan ayat kuluman alihafan, seluruh makhluk di bumi dan di langit seluruhnya musnah, panin. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, tetap yang ada dat Allah yang maha suci dan maha mulia, yang maha agung dan maha mulia. Makhluk tidak ada. Yang ada apal Allah, sifat Allah dan dat Allah. Itu makom musyahadah di makom pana namanya. Ruyatul haqqi bil haqqi. Musyahadah di makom pana dengan nama lain musyahadah di makom adna, selangkah meningkat dari makom qoba qaussain makom au adna. Atau dengan bahasa lain musyahadah makom pana itu al-ajul idrokun, tidak bisa menemukan adalah ketemu, tidak bisa menemukan ada Allah, tidak bisa menemukan tidak ada makhluk. Itu makom pana juga, atau musyahadah di makom pana. Syekh Ruslan Al-Arif Billah tentunya musyahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan dan kehebatan orang musyahadah, Ibnu Athaillah mengatakan, man asyhadahu rabbu faqad sogoro fi janbi karumihi dan buhu. Orang yang telah dimusyahadahkan Allah, maka dosanya seakan semua dosa kecil. Dosa besar apalagi dosa kecil, semua dosa kecil. Artinya dosa kecil cukup bersih dengan bersuci, dengan wudu. Dosa kecil dengan wudu habis suci. Lain lagi dengan dosa besar harus ada ritual khusus pertobatan. Nah, untuk arifin, untuk orang yang musyahadah, faqad sogoro fi janbi karumihi dan buhu. Orang yang musyahadah dijadikan Allah dosa itu seakan-akan dosa kecil. Tentunya secara logika, karena orang musyahadah itu sangat besar fadilahnya, maka dosa-dosanya akan ditutupi, akan segera ditutupi dengan ibadahnya. Maka anggaplah dosa kecil gitu. Ada lagi kita melihat orang-orang yang musyahadah itu orang yang seperti apa? Itu penting. Penting kita menemukan orang musyahadah. Karena orang yang musyahadah bisa diikuti langkahnya. Walaupun kita tidak menghadap dia, bercerita untuk berguru, dari belakangnya aja, ngintip dari luar, itulah langkah-langkahnya, itulah perkataannya, itulah harian ibadahnya. Orang musyahadah, yang mana orang musyahadah itu? Man asyhadu rabbu fatatlu minhul ahwal. Orang yang musyahadah itu maka muncul dari dalam jiwanya ahwalil qulub yang baik. Itu tandanya. Ambil qulub yang baik. Untuk menemukan orang musyahadah yang ringan-ringan saja,
Orang musyahadah adalah orang yang sehari-harinya berbuat kebaikan, ahwalil qulubnya baik. Dengan ahwalil qulub yang baik maka tumbuh jadi perilaku yang baik, jadi peradaban yang baik, perkataannya baik, tingkah lakunya baik, tindakannya baik, segalanya tatlu minul ahwal. Jadi ahwal yang itulah orang yang musyahadah. Artinya ketika kita ketemu dengan seseorang yang mengatakan tentang musyahadah, tentang muayanah, tentang tajalli dan lain sebagainya, tapi ahwalnya tidak baik, itu kebohongan. Orang yang katakan musyahadah, muayanah dan sebagainya, tapi kibir, tapi hubud dunya, tapi hubul jah, tapi hurubur riasah, tapi itu amal, itu bohong. Karena orang musyahadah itu tatlu minul ahwal, tumbuh daripadanya ahwalul qulub yang baik. Ketika ahwalul qulub yang baik maka tumbuh jadi perilaku yang baik. Itu untuk kita menemukan celah-celah atau tanda-tanda orang yang musyahadah. Abu Yahya Zakaria Ansori yang arif juga, Abu Yahya Zakaria Ansori. Abu Yahya ahli tahqiq itu adalah Abu Yahya Zakaria Ansori. Abu Yahya lahir pada tahun 824 Hijriah atau 1421 Masehi, meninggal pada tahun 926 Hijriah 920 Masehi di tanah Sanikan, Sanikah atau Sanikan. Julukan lain, istilah lain dalam kitab fikih, khususnya kitab Syafi'i, ada bahasa qala Syekhul Islam, itulah Abu Yahya. Apabila dalam kitab fikih Iha Syekhul Islam atau qala Syekhul Islam, itu Abu Yahya. Jadi julukan nama lain pada kitab fikih itu disebut Syekhul Islam. Nama lengkap Abu Yahya adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansori As-Saniki Ad-Dhahiri As-Syafi'i. Itu nama lengkapnya. Nama lain juga Abu Yahya sering disebut Jainuddin Al-Hafidh. Juga kedudukan beliau dalam kitab fikih disebut Qadil Qudud, hakim daripada seluruh hakim, hakim daripada hakim-hakim yang lain. Jadi hakimnya hakim, Qadil Qudud. Di dalam kitab fikih sering ditemukan Qadil Qudud, itu Abu Yahya Zakaria Ansori. Abu Yahya banyak muridnya, antara lain ialah Ibnu Hajar Al-Haytami yang banyak mengarang kitab-kitab fikih yang besar-besar. Dan daripada kitab-kitab yang tipis-tipis, kitab yang besar-besar, Abu Yahya Ibnu Hajar Al-Haytami banyak sekali muridnya, antara lain adalah Ibnu Hajar. Karya buah tangan karyanya adalah kitab-kitab banyak juga. Di antaranya kitab Fathur Rahman Risalah Ruslaniyah yang jadi sekarang Jami'ul Mughni, itu buah karya beliau. Karena kitab Syarah Ruslaniyah, Syarah Risalah Ruslaniyah yang sekarang Al-Musamma di Jami'ul Mughni, yang disarahi atau dijelaskan lagi oleh Ahmad Syarif Muhammad Zakaria. Ada kemiripan juga Syekh Zakaria, kakek daripada pengarang atau syarah Jami'ul Mughni ini adalah Zakaria juga namanya. Itu makbarohnya di Bandung, Bojongkoneng, dekat Haurpugur, sekitar dekat pabrik Coca-Cola sana. Itu kakek daripada pengarang kitab Jami'ul Mughni ini, Zakaria. Beliau tidak pernah ketemu secara fisik,
ketika ayahnya kedatangan tamu, kadang-kadang memang tamu tidak dikenal, lalu ketika tamunya udah pulang nanya, "Mak, tadi siapa yang berbicara dengan ama?" "Oh, itu orang gila." Ada 2-3 kali kadang-kadang dilihat lagi berbicara di satu ruang, dilihat dari dinding bilik, itu bilik kan bolong-bolong, dilihat nggak ada orang, kan berbicara, suka ketawa, sekali-kali memang seperti termenung, tapi nggak ada orangnya sebelahnya. Ketika pulang tanya lagi, "Siapa itu, Mak?" "Itu orang gila." Terakhir ada tamu tersebut, "Tadi siapa itu, Mak?" "Itu kakekmu." Cirinya kakekmu lain dengan orang lain. Dampal kakinya itu, alas kakinya tidak ada lekukan, lurus seperti golek. Itu tandanya kakekmu. Udah aja sampai sama ayahnya Syarif Muhammad meninggal, belum ditemukan kakek itu. Sama Syarif Muhammad udah meninggal, terus Apa Toto ada di suatu kampung sebelum ketemu dengan Poponcol, ada Cilowo di sana, apa lagi di sana, mukim di sana. Di suatu hari pagi, kira-kira jam 8 pagi, ada suasana gerimis, hujan gerimis. Ada anak kecil, ditelanjang anak kecil. Ditegur sama Apa Toto, kamu siapa? Anak siapa? Ini sunatin. Si anak kecil ngangkat kaki. Nah, nanti malam hujan api. Kata anak kecil, ngangkat kaki. Nah, nanti malam ada hujan api. Apa teringat? Itu barangkali kakiku, karena tandanya adalah kakinya rata. Itulah orangnya. Tapi jadi anak kecil waktu itu. Ya udah nggak ambil pusing, pokoknya pindah aja dari sana, takut nanti malam ada kebakaran. Benar, Pak Kasi nginep di kampung lain, benar kampung itu dibakar oleh Belanda malam. Nah, Ama Toto menemukan Ama Jakaria ketika kholwat di Cirebon, di desa Ambulu, disebut Ki Ambulu, Kiai Ambulu namanya, tahu siapa aslinya, dimasukkan dengan Kiai Ambulu, kholwat di sana 21 hari. Awalnya apa minta sama Kiai, Pak Kiai, saya mau minta bantuan jin karena banyak sekali musuh-musuh dari pihak jin, dari pihak manusia. Kemudian Kiai Ambulu marah, setan, iblis, jin haram ngiu jin, gak boleh. Nah, di lain hari nanti kalau udah selesai kholwat, saya ngikut ke Kerawang, kata Kiai Ambulu tuh, tapi dengan bahasa Jawa ngobrolnya. Saya ngikut ke Kerawang. Selesai sudah kholwat, Kiai Ambulu menyuruh Ama Toto jangan dulu pulang ke Kerawang, tapi kamu ketemu dulu dengan kakekmu, jarah dulu ke makbaroh kakekmu. Nah, ini alamatnya. Mungkin Ki Ambulu itu adalah penjelmaan juga, itu kemungkinan itu. Karena dalam riwayatnya Ama Jakaria itu pernah jadi Pangeran Jayakarta, Pengancak Ketra, pernah di daerah Bogor, pernah di mana gitu ya. Mungkin penjelmaannya mungkin gitu, tapi hal-hal yang misteri itu mah. Kemudian pulang dari Cirebon ke Bandung, bawa surat alamat, dicari ketemu, jalannya ketemu, wilayahnya ketemu. Sampai di tempat tersebut, orang-orang sana pada nangis semua. Ama Jakaria datang lagi, Ama Jakaria datang lagi. Kata orang sana mirip sekali Ama Toto dengan Ama Jakaria. Nah, mulai dari sana
lebih meyakinkan lagi bahwa itu kakeknya. Ahmad Zakaria itu kakeknya. Ahmad Zakaria yang di Bojongkoneng itu. Dari sana sering mengajak keluarga atau santri mengajak ziarah ke sana. Pernah sekali ziarah dengan pas direnovasi, pas digali pondasi-pondasi di makamnya mau direhab, seluruh akar-akar yang terangkat dari pondasi, baik itu akar bambu, akar nangka, akar apa saja, semua harum akar-akarnya itu. Tapi pas diambil keluar dari puncak pemakaman itu udah tidak harum lagi. Tidak harum lagi. Itu kebetulan pas ke sana pas menggali pondasi rehab pemakaman. Pada waktu itu kuncinya namanya Mbah Engkong namanya itu. Mbah Engkong namanya. Itu Zakaria lain lagi, itu Zakaria kakeknya tapi orang istimewa. Orang sama juga dengan ayahnya Ahmad Toto, Syarif Muhammad namanya, adanya di Kerawang di daerah Cilwo kalau dulu, sekarang daerah desa Cibulan namanya. Datang ke sana tidak ada yang tahu siapa ayahnya, siapa ibunya. Pokoknya udah ada seperti itu aja. Ditelah dengan namanya ama kecil karena posturnya pendek. Sebut ama kecil, namanya Syarif Muhammad. Yang di sini kan Toto Syarif Muhammad Zakaria nih. Nak Toto apa Toto, Syarif Muhammad ayahnya, Zakaria kakeknya. Syarif Muhammad posturnya pendek disebut ama kecil. Tidak ada yang tahu siapa ibunya, siapa ayahnya. Tahu tuh ada saja di sana. Nikah dengan orang tetangga desa, tapi punya anak banyak. Kerajinan ama kecil. Dulu kan belum ada banyak hiburan dulu mah. Hiburannya bawa lesung. Lesung itu nggak tahu nggak lesung. Lesung pagi sampai numbuk padi. Ke pasar bawa lesung 2. Terus itunya alunya 2. Di pasar si lesung disuruh bertengkar. Lesung itu bertengkar. Ya ramai orang melihat lesung bertengkar di pasar katanya. Itu hiburannya sama kecilnya. Ya si lesungnya berdaran sendiri digiring ke pasar. Tapi tidak ngikut kajiannya ama kecil. Karena ama kecil buku-bukunya itu banyak buku-buku yang bahasanya bahasa Jawa. Tidak ngikut. Tapi ngikut ama Zakaria yang kitabnya itulah Fathur Rahman yang jadi Jamil Mukni ini. Kitab dari makamnya Ahmad Zakaria. Di makam Ahmad Zakaria ada peninggalannya 3 kitab Fathur Rahman ini Jamil Mukni, jubah hijau, juga kolewang ada 3. Tidak mau yang lain, maunya kitab. Tapi kemudian kitabnya gak ada. Hilang dari pemakaman sana Bandung sampai ketemu dengan 3 tahun. Perjalanan kemana ditemukan di santri. Ada seorang santri orang Bandung, Majalaya, masih belum begitu tua, masih muda. Kalau sekolah baru masuk SMA lah anak itu. Nyantri di sana di apa gitu. Terus siang sebelum duhur mau mancing dia, mancing ke walungan kecil lah gitu. Pas mancing terasa sakitnya, pulang ke kebun langsung meninggal. Nah di atas perutnya ada ini kitab Fathur Rahman. Apa dari siapa, dari mana itu kitab? Yang jelas ada di perutnya anak yang meninggal. Satu yang meninggal. Pas si santri itu pemakamannya pas saya ngebangun masjid, pemakamannya digali semua. Makamnya ama kecil, makamnya ibu kecil, semua makamnya di sana dikebelakangkan, dipindahkan. Pemakaman santri itu namanya udung, namanya dudung namanya. Ada kelainannya, kapannya dan ada tengah waktu 12 tahun utuh. Tidak ada sedikit pun robek, tidak ada apa-apa. Juga masih
di makamnya ini tidak ada bekas-bekas apa-apa. Di dalamnya nggak apa-apa. Seperti ada sedikit pasir, kerelek gitu. Nggak dibuka, langsung dimakamkannya. Tidak ada tulang-tulang, nggak ada di dalamnya. Di dalam kain kapan yang utuh itu seperti tidak ada apa-apa, seperti ada pasir sedikit itu. Langsung dimakamkan lagi. Itu anak yang meninggal di dunia di pesantren di Kobong, di atas perutnya ada kitab Fathur Rahman yang dikasih sarah ini. Sarah kitab Al-Jamil Muqni. Di Jakaria yang tadi, Jakaria Ansori, ini mah Jakaria kakeknya Ahmad Toto. Nah, sekarang kalau mau jarak ke sana boleh gitu. Boleh dengan Pak Apep ya, orang Bandung gitu. Tapi Pak Apep itu Hurpugur lah, kalau ada kereta turunnya di Hurpugur. Sekarang mah gak usah pakai kereta nah, gampang gitu. Ada lagi anak daripada ama Jakaria itu namanya Ki Ubes, lengkapnya Jabal Gubes namanya. Itu suluknya bukan dengan mas santen lagi, kuli macul, kuli nyangkul suluknya. Pas kematiannya ada kelainan. Satu kali meninggal ada kelainan hangat. Si mayat hangat, dimandikan hangat sampai dimakamkan hangat. Pas sampai di bawah kosong. Kan kapannya kosong, nggak ada. Yang memakamkan ini bagaimana? Kata orang lain semuanya sepakat, langsung aja kuburkan kain kapannya. Setelah selesai biasa ditalkin ya, kain kapan ditalkin seperti biasanya. Pulang ke rumah, udah ada di rumah di kursi. Itu hanya nama Jakaria tuh, mamangnya apa? Pamannya sama Toto. Sampai 3 kali. Ketiga kalinya selesai, udah tidak muncul lagi. Kalau kita jarak ke sana dulu waktu masih ada, pembicaranya bukan hadis, bukan Quran, cerita, dongeng-dongeng, tapi berbicara sambil menangis. Berbicara sambil menangis. Yang ingat saya cuman kalau dengan bahasa Sunda, mihape sisir jeung minyak, ya, si kaangsonan dengan, mihape pikir jeung minyak, bisi kaangsonan dengan. Seluruh yang masuk pada hari itu adalah orang lain selain Allah, adalah dengan musuh semua gitu. Itu ama Ki Ubes namanya, Ki Jabal Gubes namanya. Ya karya Al-Ansori, kalau Buya Jakaria yang di Bandung itu memang kakeknya pernah mengangkat anak keliling dagang, itu dagang apa tuh, buah-buahan. Kalau pulang punya bawa anak 2, terus dibesarkan, ada besar, masak ngaliwat kastrol. Pas kastrolnya sebelum diangkat kan harus dicelupkan, digotong sama anak itu. Kenapa yang pendek di depan? Kan mudun kayak itunya. Jadi si kastrolnya ke punggung yang pendek, yang tinggi di belakang. Dihukum yang di belakang. Kenapa begitu? Tidak adilnya. Setelah makan, siapkan bajunya diberesin, kemas-kemas, dibawa ke stasiun Hurpugur. Begitu kereta mau jalan, silahkan naik ke arah timur. Naik ke arah timur, kira-kira beberapa tahun setelah punya anak 2 baru pulang. Baru pulang, telah menjadi orang alim, menjadi orang alim. Dihukum karena kesalahan itu, dihukum, dinaikkan, silakan mau kemana, berjalan kereta ke arah timur, pulang setelah punya anak 2. Seperti itulah gambaran orang-orang dulu ya, orang-orang dulu menghukum orang tidak tanggung-tanggung. Al-Musamma Jamil Muqni,
Kitab ini Jamil Mukni Al-Jami'u yang menghimpun, Al-Mukni yang mencukupkan, yang diberi nama kitab Jamil Mukni yang menghimpun, yang mencukupkan. Kitab ini yang menghimpun ilmu, 3 ilmu syariat, Turiqat dan hakikat, hanya singkat-singkat. Artinya ketika tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi penerangan, tidak ada kitab, hanya ini saja ketemu kitab ini, bisa kita melakukan agama. Bab puasanya ada, bab sholatnya ada, bab hajinya ada, bab tauhidnya banyak. Jadi bisa kita melakukan agama, tapi hukumnya singkat-singkat di sini. Al-Jamil Mukni namanya. Fi bayani hakikati ilmi tauhid, dalam rangka menjelaskan ilmu tauhid hakiki. Tauhid itu ada tauhid hakiki, ada tauhid dohir, ada tauhid khos, ada tauhid khawas. Secara gamblangnya tauhid ada tauhid am, ada tauhid khos, ada tauhid khawas. Tauhid am disebut tauhid ilmiah, tauhid khos disebut tauhid daukiyah, tauhid khawas disebut tauhid wujdaniyah. Tauhid am dipaham, diyakini dengan dalil. Tauhid khas dimiliki dengan mukasafah. Tauhid khawas ditemukan dengan musyahadah. Tauhid am disebut tauhid idroki. Tauhid khas disebut tauhid dauki. Tauhid khawas disebut tauhid wujdani. Infirod idroki, infirod dauki, dan infirod wujdani. Ala Kafifatir Rahman dikarang dengan tujuan membuka rahasia-rahasia kitab Fathur Rahman yang masih sulit, yang masih gelap. Maka dibuka dengan kitab Jamil Mukni. Laisa maksudi fi hadal jam'i, tidak lain maksud kami dalam menghimpun atau mengarang kitab ini ilal hibda wa darsa wa tadhkira, kecuali untuk menghafal dan memberi peringatan li walihwani min amsali jinsi, peringatan untuk saya, untukku, dan untuk teman-teman sejenisku. Wa arju minallah, dan aku berharap dari Allah Subhanahu wa taala, ayan fa'ani, semoga kitab ini bermanfaat bagiku, waliman itala alaihi, dan bermanfaat untuk orang yang melihat, orang yang meneliti, orang yang membaca dan memahami kitab ini. Didoakan kita yang membaca kitab, yang menelaah kitab ini, didoakan oleh mu'alif semoga dapat kemanfaatan, ketauhidan, kemarifatan pada Allah Subhanahu wa taala, min amsali jinsi, dari sejenisku dan golonganku, wa ghairihim, dan selain golonganku, di dunia wal akhirah, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wa ayah padoni minaria, dan semoga Allah menjaga kami daripada riya wa sum'at, dengan semua giriha dan selain riya dan sum'at, minal madmumati, dari seluruh sifat-sifat madmumah. Wa yaj'alani min ibadil muhlisina, dan semoga Allah menjadikan kami dan termasuk abdi-abdi kami, abdi Allah yang ikhlas lahu pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu insyaallah semoga kita panjang umur, dapat bertemu lagi dalam pengajian. Kita lanjutkan dengan bismillah kitab Al-Jamil Mukni. Sedikit mengenai tadi pesan Bapak Ustadz Apep mengenai bulan Ramadan untuk berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Memang hanya usaha. Lailatul Qadar itu adalah sesuatu hal yang misteri, yang rahasia. Allah yang tahu. Orang-orang tidak bisa menunjukkan bahwa Pak Ustadz ini dapat Lailatul Qadar, Bapak ini dapat Lailatul Qadar. Tidak bisa ditunjukkan seperti itu. Hanya sebelum kita mencari, memburu Lailatul Qadar, yang biasanya pemburuannya pada 10 hari terakhir dari bulan puasa, itu waktu pemburuan Lailatul Qadar paling umum di sana, utama di bulan-bulan tanggal-tanggal ganjil.
tanggal ganjil di sana biasa diburu. Kalau tanggal 21 bawa rambutan, tanggal 23 bawa yakul, tanggal 23 bawa apa. Kalau bulan tanggal jangkep enggak bawa apa-apa. Yang jelas kita harus tahu dulu. Kalau memburu sesuatu tapi tidak tahu, nanti gimana? Enggak bakal ketemu. Maka harus tahu dulu apa itu Lailatul Qadar. Kalau dilihat dari cerita-cerita dalam kitab-kitab yang menceritakan Lailatul Qadar, ketika Lailatul Qadar di malam itu terjadi suasana hening, suasana cerah. Ada yang menyebutkan laut beku, air yang mengalir juga beku seperti pohon singkong. Ketika datang Lailatul Qadar, sebetulnya bukan itu, tapi hilang ya. Air bukan hanya beku tapi hilang. Apa itu Lailatul Qadar? Selain daripada banyak yang mengatakan padilah-padilahnya, Lailatul Qadar itu kembali pada ayat. Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikat. Tapi sebelum tanazzalul malaikat itu diceritakan, Allah mengatakan khairun min alfi syahrin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan itu poya-poya, tapi 1000 bulan itu perang siang malam. Khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadarnya apa? Tanazul malaikat. Sebelum Lailatul Qadar diceritakan, maka diceritakan Allah fadilahnya, keuntungannya atau ganjarannya. Karena Allah sering kalamullah itu bukan mengikuti sesuai dengan keinginan manusia. Kebiasaan manusia akan mengerjakan sesuatu itu menanyakan keuntungan. Kalau di Cikarang banyak PT, ada yang ngajak kerja, mau kerja nggak di PT apa? Yundo atau Yunbo ya. Bukan Hyundai, Yunbo. Ngayunin kebo. PT Yunbo. Apa yang ditanyakan? Berapa gajinya? Sebelum kerja berapa gajinya? Berapa nilai keuntungannya berapa? Sebelum bekerja itu seperti itulah dia manusia. Maka Allah mengatakan sebelum Lailatul Qadar diceritakan khairun min alfi syahrin. Padahal lebih daripada ibadah 1000 bulan. 1082 tahun lebih. Kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar sejenak saja, 1 menit atau 5 menit atau setengah jam, pokoknya sebentar, terjadi Lailatul Qadar, maka lebih daripada ibadah 1000 bulan padilahnya. Nah, apa Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikat. Itulah yang jarang diceritakan. Televisi juga belum lebih terbuka menceritakan Lailatul Qadar itu apa. Mungkin karena televisi itu untuk umum, karena kita untuk khususkan kita mah hanya beberapa orang. Ke televisi kan dunia, maka dibatasi penjelasannya. Lailatul Qadar itu tidak diceritakan. Apa itu Lailatul Qadar? Pokoknya padilahnya banyak gitu. Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikat, turun malaikat. Malaikat menghampiri kita. Itu Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah berkhutbah, kalau kita mengaji, nah Rasulullah lagi belajar, lagi mengaji, banyak sahabat di sekitar Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, pakainya serba putih, tampan luar biasa, rambutnya hitam. Datang, bacakan salam, assalamualaikum, lalu duduk di samping Rasulullah, kemudian lututnya ditumpangkan di atas teku Rasulullah. Sahabat kaget, orang tidak sopan tuh, datang-datang menumpang kaki dengan Rasulullah. Nggak lama langsung si orang tersebut menanya Rasulullah, ya Rasulullah, mal iman, apa arti iman? Rasulullah menjawab, sodakta,
kata orang tersebut. Lalu menanya lagi, mal Islam, apa itu Islam? Rasulullah menjawab, sadaqta, kata orang tersebut. Yang terakhir menanyakan, mal ihsan. Rasulullah menjawab, al-ihsan antabudallah kana katarahu filam takun tarahu fa yarok, sadaqta, kata orang tersebut. Setelah itu langsung pamit, ucapan salam terus keluar. Pas keluar dilihat nggak ada. Sahabat melihat keluar nggak ada. Kemana orang? Nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tadi siapa? Oh nggak ada. Pas keluar nggak ada dia. Siapa itu ya Rasulullah? Oh kalau nggak tahu itu Jibril, memberitahu kalian tentang iman, Islam dan ihsan. Oh begitu ya Rasulullah. Nah, turun malaikat ke tempat pengajian, ke lingkungan pengajian. Itu pengajian mendapatkan Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikat, turun malaikat. Ketika kita bermunajat, apalagi nanti di bulan puasa, tiba-tiba muncul ada seorang di pinggir itu, malaikat. Tanazzalul malaikat, turun malaikat tuh. Itu wirid Lailatul Qadar namanya. Pengalaman beliau, Ahmad Toto, pengarang kitab Jumik ini, beliau kan lain dengan yang lain. Kiai yang ditemukan kita lain dengan yang, kalau orang lain dapat punya karangan kitab itu sekolahnya tinggi, sekolahnya di Mesir, di Madinah, di mana tuh ya, baru mengarang kitab, apalagi kitab-kitab yang berat-berat ini, kitab tauhidnya. Kalau beliau Ahmad Toto mesantrennya sebentar, juga tidak ada tulisan-tulisan di samping atau di bawah kitab. Tulisan-tulisan kita semuanya utuh, bersih. Kitab Ahmad Toto tidak ada coret-coret kayak jangan Apep. Jangan Apep di pinggir kita banyak jak semut. Banyak semut. Semut banyak juga nggak bisa dibaca. Catatan. Kalau Ahmad Toto nggak ada. Kelainannya ketika mesantren di Tasik, mesantren nggak lama, sebentar pas begitu mesantren nggak lama, kelihatan orang tampan, gagah, pinter juga, dinikahkan sama anak kiai. Sama dia puluh mantu, sama kiai. Punya anak satu, namanya Mama Acep Sarip, namanya Acep Sarip Muhammad namanya. Jadi pesantren Ahmad Toto kalau melihat kitab mutolaah di kampung melihat gitu, buka kitab, hurufnya jadi nggak ada, jadi cahaya, kitabnya jadi cahaya. Itu kelainan Ahmad Toto dibanding kiai-kiai lain. Setelah kitab dari cahaya itu, semua masalah tidak ada yang susah, tidak ada yang keliru, semua paham. Jadi itu kelainan. Jadi orang lain melihat itu banyak semutan itu. Kalau Ahmad jadi cahaya, huruf-hurufnya nggak ada, jadi huruf jadi cahaya. Nah, terus kesininya jadi kiainya bukan dari pesantren, tapi dari gunung, dari guha, dan dari makam-makam aulia. Artinya ujlah bertahun-tahun ujlah, meninggalkan keluarga, sementara waktu itu anak banyak, kecil-kecil, berangkat ke hutan, berangkat ke gunung, berangkat ke pantai, tidak dititipkan dengan tetangga, tidak dititipkan dengan siapapun. Setelah akhir, beliau mengatakan dulu waktu apa meninggalkan anak-anak, tidak dititipkan sama tetangga, sama Allah juga lupa gak dititipkan. Sama Allah juga lupa gak dititipkan, anak ditinggalkan. Berapa anaknya? 9 anak ditinggalkan ke gunung. Ada yang 11 hari, ada yang 21 hari di satu tempat, di guha singa, atau di pantai, di makam-makam aulia. Yang paling lama di Gunung Mangun namanya, sekitar Purwakarta, perbatasan Cianjur. Di sana 7 bulan, di sana 7 bulan kolwatnya di sana. Tapi setiap hari Jumat turun ke kampung, turun ke daerah hari Jumat.
Setelah Jumat naik lagi ke gunung. Di sana ada gubuk bekas orang yang menanam padi di gunung Huma tuh, bekas Huma. 7 bulan di sana. Waktu silaturahmi ke Cianjur, teman saya ada namanya, lewat Cirata. Di Cirata di bendungan di sebelah sininya kan ada pos-pos penjagaan. Apa naik sana? Sama saya kita naik sana. Ada batu besar di atas. Apa nunjuk ke sebelah selatan. Nah, di sana di sebelah utara, di sana dulu 7 bulan belum ada kehidupan apa-apa. Kata beliau. Juga ada keanehannya waktu kholwat itu ketemu dengan suatu tempat ladang sawah, ada saungnya, ada penghuninya kakek-kakek di sana, ada kasrolnya tempat masak. Dia masak di sana, menyiapkan makanan untuk apa? Baterai itu baterai lampu senter 4 bulan gak diganti, terus nyala. Pas sampai ke rumahnya udah nggak bisa nyala lagi. 4 bulan itu masih nyala. Bukan baterai kali ya yang jahat gitu. Di sana di gunung itu mendengar suara air. Aliran air itu ada yang baca salawat, ada yang baca tahlil, ada yang berbicara. Ada yang ketawa-ketawa gitu, ada yang marah-marah air tuh. Kodok bahasa kak gitu. Itu ada bahasa Arabnya. Yang saya ingat itu udkur ya hada. Kalau beliau tahu kesananya gitu, bahasa Bangkong gitu. Ya. Itu Pak Gupron ya. Pak Gupron. Bahasa Bangkong itu. Jadi amat itu lain. Jadi kiai atau ada buah tangan karyanya yang emang unik gitu ya, bahasa-bahasa Arab. 1 kitab Tanbir fi Tadbir, 2 sarah Tajur Urus fi Tadiwi Nufus, 3 sarah hikam dengan bahasa Arab, 4 ini Fathur Rahman. Fathur Rahman itu buah karya beliau. Tapi anehnya itu bukan dari sekolah, bukan MC, LI itu ya. Bukan apa-apa pangkatnya, tapi dari kuburan aulia, dari guha-guha, dari pantai, dari gunung-gunung dapat ilmunya. Jadi Tanazulul malaikat, turun malaikat, beliau mengatakan ketika kholwat mau datang malaikat, hampir setiap mau ada kedatangan rohani atau malaikat, ada dulu harum wangi sekali. Itu tandanya insya Allah akan datang malaikat atau rohani atau mendekati malaikat, mendekati atau rohani. Kalau lagi kholwat mau datang setan, ibrit, jin, datang bau amis, bau bangkai, itu mau datang setan. Itu mah bukan di kitab, tapi pengalaman beliau lagi kholwat. Nah, tanazulul malaikat, turun malaikat. Kalau Pak Ustadz Apip mengatakan belum pernah saya datang malaikat. Nah, masih ada usaha, masih ada upayanya. Apalagi bulan puasa nanti. Karena kita mengkaji bidang itu, maka kita menemukan cara usaha untuk mendapatkan manzilah Lailatul Qadar. Tanazalul malaikat, turun malaikat, malaikatnya tidak datang menghampiri. Kita masuk ke alam malakut, sama saja. Malaikatnya tidak turun menghampiri, tapi kita yang masuk ke alam malakut. Caranya tinggalkan perasaan jismani ini, keluar kita dari jismani, tinggal ruhani. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu adalah pekerjaan ruhani, bukan pekerjaan kita. Dan memang sebenarnya bukan kita ini yang punya kerja, tapi ruhani. Nah, masuk kita ke alam malakut, itu termasuk tanazzalul malaikat, turun malaikat, tapi masuk ke malaikat, ke alam malakut. Namanya bukan Lailatul Qadar, tapi manzilah Lailatul Qadar. Karena bukan malaikat yang turun, tapi kita yang masuk ke alam malakut. Alam malakut itu alam arwah nufus. Tinggalkan jismani kita ini, tinggal yang ada ruhani. Yang bergerak segala sesuatu, yang adalah rohani, yang baca Quran rohani,
yang berkah apapun adalah rohani. Itu namanya masuk ke alam malakut. Ketika jiwa kita ada di sana, namanya manzilah Lailatul Qadar. Kita wirid, kita baca Quran, itu yang baca Quran rohani, itu yang wirid adalah rohani, itu yang dzikir rohani. Insya Allah itu namanya manzilah Lailatul Qadar. Manzilah itu derajat. Kalau harga emas sekarang ada berapa? Yang Mas Muri 1.300.000. 1.300.000 itu adalah sama dengan 1 gram emas. 1 gram emas itu adalah 1.300.000. Sama. Lailatul Qadar dan manzilah itu sama. Khairun min alfi syahrin nilainya. Lebih daripada 1000 bulan. Itu tekniknya, cara kita mengejar memburu Lailatul Qadar dengan cara masuk ke alam malakut. Tidak start di sana. Khairun min alfi syahrin, lebih daripada 1000 bulan, lebihnya berapa? Tidak ditentukan. Bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat daripada 1000 bulan. Kalau kita masuk ke alam jabarut, mungkin 10 kali alam malakut, mungkin 70 kali alam malakut, dan seterusnya. Apalagi kalau kita masuk ke alam ijah, Lailatul Qadar alam ijah, Lailatul Qadar pangkat ketiga adalah Lailatul ijah. Mungkin itu tidak ada yang tahu fadilahnya berapa, hanya Allah yang tahu. Itu derajat Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar di alam malakut, ada Lailatul Qadar di alam jabarut, ada Lailatul Qadar di alam ijah. Lailatul Qadar dalam malakut keluar daripada jismani, tinggal rohani. Naik dari rohani yang bergerak adalah Ruhul Adam, itu Lailatul Qadar di alam jabarut. Ruhul Adam hilang, tinggal yang ada apa sifat dan tata, itu Lailatul Qadar di alam ijah. Itulah cara pemburuan Lailatul Qadar. Kalau begitu tanazul malaikat ada batas waktu? Tidak ada batas waktu. Arifin atau orang-orang wali-wali Allah mengatakan al-awqatu indana Lailatul Qadar. Waktu demi waktu bagi kalian atau bagi kita orang arifin adalah Lailatul Qadar, karena hidupnya selalu di alam malakut. Maka hari-harinya adalah Lailatul Qadar. Kata lain, al-anfasu kulluha Lailatul Qadar. Napas ditimpa semuanya, napas itu adalah derajat Lailatul Qadar. Itu bagi orang-orang yang ma'rifat, yang tadi, yang musyahadah tadi, yang ma'rifatullah tadi, maka hari-harinya adalah Lailatul Qadar. Dengan demikian jangan nunggu Ramadan tanggal 20, jangan nunggu tanggal sekian gitu. Setiap saat bisa Allah menjadikan seseorang masuk ke wilayah Lailatul Qadar. Dan juga jangan beranggapan bahwa Lailatul Qadar itu satu untuk semua. Tanggal 1, tanggal 3 dan sebagainya. Pribadi-pribadi orangnya, baik bulan puasa, luar puasa, yang jelas asal turun malaikat itu namanya Lailatul Qadar, atau masuk ke alam malakut dan seterusnya, itu namanya manzilah Lailatul Qadar. Itulah Pak Ustadz gitu ya, barangkali sedikit cara atau pemburuan Lailatul Qadar di bulan puasa. Jangan nunggu Lailatul Qadar bulan puasa, dari sekarang juga Lailatul Qadar udah terbuka untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah Bapak-bapak yang saya hormati yang dapat sampaikan di malam ini. Waktunya juga lebih daripada biasanya. Mudah-mudahan yang terakhir pada periode tahun yang lalu gitu ya, mudah-mudahan kajian-kajian kita menjadi bekal untuk keseharian kita, dapat melakukan ibadat tanduhir dan batin, dan juga mudah-mudahan ibadat kita sah, makbul dan makjur di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.